yang pasti korupsi akan meningkat, bukan karena rakyatnya mudah disogok, tapi karena pemerintah mengkondisikan rakyat itu jadi miskin sehingga nggak mungkin berpikir tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Pemerintah punya surplus 300-400 triliun dari jualan batu bara, jualan mineral, jualan sawit segala macam, yang harusnya sampai ke rakyat hari ini supaya ada daya beli, supaya ada perencanaan keluarga baru. Yang sekarang keluarga itu pusing bagaimana meneruskan sekolah anaknya tuh kalau keadaan semacam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelontorkan itu sekarang? Karena dia tunggu tahun pemilu, mulai tahun depan akan digelontorkan pasti, dalam upaya membeli suara rakyat. Itu korupsi kebijakan yang didesain oleh si Dungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Yang dungu itu si Rocky Gerung. Itu manusia paling dungu. Manusia yang paling dungu itu si Rocky Gerung. Kalau ngebacot gampang, semua orang juga gampang ngebacot mah, tapi praktek yang susah. Kenapa? 32 tahun Indonesia, otak, akhlak dan mentalnya dirusak oleh Soeharto, sehingga mental korupsinya terus terbawa hingga sekarang. Jadi di tengah-tengahnya ini, atas dan tengah ini dari dulu di Indonesia itu pemerintahannya busuk. Dari dulu korupsi itu bukan lagi sesuatu yang haram, mungkin sudah menjadi sesuatu yang halal. Karena di era lengsernya Soeharto itu ada korupsi besar-besaran namanya BLBI, itu ratusan miliar, ratusan triliun. Makanya saya aneh kalau misalkan ada orang pengen balik ke zaman Orde Baru, aneh. Di sana ada rakyat sekitar 400, ada uang rakyat sekitar 400 triliun. Sampai sekarang KPK saja nggak berani ungkap. 400 triliun. Belum korupsi-korupsi ke sini. Memang di tengahnya ini brengsek, tengah sama atas itu brengsek. Dan kita patut bersyukur dengan kemunculan orang-orang seperti Jokowi, Ahok, Ganjar, Risma hari ini, Gibran. Maka kita punya stok pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Ya memang pemimpin untuk berbakti. Kita bersyukur. Kalau Jokowi dungu, nggak akan kepilih jadi wali kota 2 periode. Kalau Jokowi dungu, tidak akan terpilih menjadi gubernur DKI. Kalau Jokowi dungu, tidak akan terpilih 2 periode jadi presiden. Yang dungu itu orang-orang yang sering menyalah-nyalahkan presiden, yang menghina presiden, yang mau ngepung istana, itu manusia-manusia dungu. Presiden nggak dungu. Presiden kita ini karena kepintarannya, kecerdasannya, kepiawaiannya, dia terpilih sebagai ketua G20. Luar biasa ini tuh. Kalau prestasinya nggak moncer di dalam negeri, nggak akan mungkin moncer di luar negeri. Tapi karena di keluarganya memang sudah Indonesia banget,
sudah benar, sudah baik, sudah soleh, maka dia pun ketika memimpin seperti itu, benar, baik, soleh, kinerjanya bagus, makanya dipilih jadi G20 karena baik, pintar, soleh, tidak dungu seperti yang dituduhkan. Korupsi dari zaman era kepemimpinan siapapun nggak bisa diberantas kecuali Orde Lama, itu nggak ada korupsi. Kesini banyak korupsi. Jadi yang penting itu dalam membangun bangsa itu kepalanya dulu. Setelah kita menemukan kepala bagus, calon-calon pemimpinnya bagus, baru melakukan revolusi otak, akhlak, dan mental. Jadi buat rakyat, saya bikin pengajian Pancasila untuk membenahi lapisan bawah. Atas sudah dipimpin oleh pemimpin yang bagus, bawah rakyat sudah bagus, maka yang tengah pasti mengikuti, akan menjadi bagus. Jadi bacotan si Rocky Gerung itu sampah, nggak jelas, cuma suuzon, memfitnah, bikin hoak, mengancam. Memang gitu. Rocky Gerung itu anjing politiknya Cikeas, Cendana, Kalabakri, itu Rocky Gerung. Sebrengsek Rocky Gerung pasti dikasih jempol oleh para kadrun. Jokowi nggak dungu. Kalau dungu nggak akan kepilih jadi presiden G20. Yang dungu itu ya orang HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, dan kawan-kawan proyek Siau, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.